Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 30 September 2023, Masika berada di Masjid Syarif Rahman. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masjid Syarif Abdurrahman yang berarsitektur khas Cirebon dibangun oleh Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman SE MM. Lahir di Bandung 19 November 1965. Meskipun lahir di Bandung, Jenderal Dudung Abdurrahman merupakan keturunan Cirebon. Jenderal Dudung Abdurrahman merupakan keturunan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dari jalur anaknya yaitu Pangeran Pasiraga di Depok, Cirebon. Untuk mengetahui silsilahnya, teman-teman bisa lihat di halaman Masjid Abdurrahman ini. Masjid ini dibangun untuk masyarakat Cirebon dan para peziarah sebagai tanda bakti dan rasa syukur atas segala berkah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya saat beliau melaksanakan ziarah perenungan semasa sekolah dan dinas ketentaraan. Arsitektur masjid terinspirasi dari budaya dan tradisi leluhur. Sebagai penanda kedatangan Wali Songo, Syekh Syarif Hidayatullah di Tanah Jawa semakin membulatkan tekad untuk merealisasikan cita-citanya dengan ditandai peletakan batu pertama pada tanggal 24 Mei 2022 dan diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2023. Pembangunan masjid ini juga diharapkan mampu menggerakkan hati dan pikiran anak cucu, keluarga besar, dan seluruh sahabat beliau untuk selalu ingat dengan para leluhur dan Sang Pencipta, serta selalu berani menegakkan kebajikan dimanapun mereka dalam menjalani kehidupan. Masjid Syarif Abdurrahman yang berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 1.681 meter persegi dengan luas bangunan panjang 41 meter dan lebar 41 meter. Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 24 Mei 2023. Pengerjaan pembangunan Masjid Syarif Abdurrahman dilakukan selama kurang lebih 18 bulan sejak peletakan batu pertama. Dikutip dari radarmajalengka.com, hal menarik dari pembangunan Masjid Syarif Abdurrahman ini adalah bahwa perancang arsitektur Masjid Syarif Abdurrahman ini adalah Brigjen TNI 1 Nengah Wiratmaja yang merupakan beragama Hindu
yang sekaligus bertugas sebagai pimpinan pembangunan masjid tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi beragama di wilayah Cirebon sangat tinggi. Terwujudnya pembangunan Masjid Syarif Abdurrahman ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan belajar agama Islam dan kajian-kajian tentang Islam serta sejarah Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon. Selain itu juga dapat dijadikan sarana untuk seluruh elemen masyarakat di wilayah Cirebon bagi kemajuan masyarakat Cirebon sekitarnya, baik dari sisi religius maupun peningkatan perekonomian warga Cirebon dan sekitarnya. Seperti yang telah disampaikan di awal bahwasannya yang merancang masjid ini adalah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Meskipun beliau lahir di Bandung, namun kedua orang tuanya merupakan asli orang Cirebon. Ayahnya bernama Nasuha, sedangkan ibunya bernama Nasyati. Keduanya bekerja sebagai PNS di lingkungan Kodam 6 Siliwangi. Meski bukan anak seorang tentara, namun sejak kecil Jenderal Dudung Abdurrahman sudah sangat akrab dengan kehidupan tentara di lingkungan Kodam Siliwangi. Hal mengejutkan, ternyata jika ditarik nasabnya ke atas, Jenderal Dudung masih merupakan keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam tubuh Jenderal Dudung mengalir darah Pangeran Syekh Pasiraga yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad 15 dan 16. Pangeran Syekh Pasiraga adalah pemimpin atau ratu untuk wilayah kewalian Depok, Cirebon Barat. Syekh Pasiraga dikenal sebagai Maharesi di Padepokan Pasiraga. Maharesi adalah ulama sepuh yang meninggalkan persoalan keduniawian. Pangeran Syekh Pasiraga menjadi Maharesi di Padepokan Patapaan di daerah Depok sekarang. Berdasarkan naskah Martasinga, Pangeran Syekh Pasiraga hidup pada masa kepemimpinan Sultan Pakungwati di era Panembahan Girilia atau Abdul Karim atau Panembahan Ratu Pakungwati pada pertengahan abad 17, tepatnya pada tahun 1649 Masehi. Pangeran Ratu adalah Sultan Pakungwati kedua, disebut Panembahan Girilia karena meninggalnya di daerah Girilia di wilayah Kerajaan Mataram, kini daerah Kesultanan Yogyakarta. Terbagi menjadi tiganya Kesultanan Pakungwati, membuat Pangeran Syekh Pasiraga memilih menjadi resi di daerah Depok. Kesultanan Pakungwati dalam sejarahnya sepeninggal Panembahan Girilia di tahun 1662 Masehi terbagi menjadi 1. Kesultanan Kesepuhan yang dipimpin oleh Pangeran Raja Martawijaya. 2. Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Raja Kartawijaya. Dan 3. Panembahan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Raja Wangsakerta. Sejak itu, Pangeran Syekh Pasiraga memilih hidup hanya fokus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangeran Syekh Pasiraga merupakan putra Pangeran Rama Sumbu Mangkuratsari atau dikenal juga dengan Mangkurat Baitullah atau Pangeran Garuda. Pangeran Garuda adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari istri bernama Ratu Fatimah Rara Baghdad, adik dari Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi, dikenal sebagai Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan atau Syarif Abdurrahim, dan Syarif Kafi.
Ayahnya Pangeran Syekh Pasiraga merupakan penguasa wilayah Cirebon Barat, mencakup Depok hingga pegunungan Kromong di daerah Palimanan. Setelah memutuskan hidup menjadi resi, Pangeran Syekh Pasiraga mendirikan padepokan di bekas tanah kewalian yang dirintis oleh ayah dan leluhurnya di wilayah Pedukuhan Waru Gede, sekarang dikenal dengan Desa Depok. Daerah itu dulunya merupakan zona pertahanan Kesultanan Pakungwati untuk menghadapi serangan Kerajaan Galuh. Pangeran Syekh Pasiraga mendirikan bangunan masjid di wilayah Cirebon Barat, kini dinamakan Masjid Keramat Gantung. Masjid pertama di Cirebon Barat ini memiliki keunikan dari segi arsitektur bangunannya, antaranya memiliki mihrab unik yang menggantung di atas arus sungai Jamblang. Jika teman-teman ingin mengetahui, maka teman-teman bisa melihat video Masika sebelumnya dalam penelusuran dan sejarahnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.